kemudian. Oh iya. Janji tidak ditepatin terus nih. Ya. Perasaan saya mengatakan saya seperti ada sesuatu kutuk gitu ya. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi bagi saya ketika saya bisa melihat trauma masa lalu ini, pertama yang saya alami adalah ada perubahan dulu dalam hidup saya. Jadi perubahan profesi. Nah, saya menjadi seorang financial consultant, kemudian Financial konsultan itu apa Pak? Mohon maaf. Oh. Bahasa Ya. gampangnya apa sih Pak? Simpelnya agen asuransi. Oh iya. Gitu. Saya bekerja sebagai agen asuransi di Allianz. Baik. Ya, jadi sebelumnya saya mempunyai kehidupan finansial yang tidak begitu baik, bahkan cenderung memburuk karena menjalankan bisnis yang beberapa kali gagal. Saya merasa itulah saya seperti dikutuk gitu loh. Seperti ada sesuatu yang menghalangi saya untuk bisa sukses. Gitu ya? Nah, ketika saya memutuskan untuk menjadi, ini profesi yang nggak sembarangan sebetulnya ya, sebagai seorang agent insurance, karena memberikan satu janji gitu loh, bahwa Anda harus komit menabung, kemudian kalau terjadi sesuatu Anda mendapatkan ini dan ini. Itu kan janji, betul nggak? Dan saya merepresentasikan sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika saya mulai membaik dan saya bisa membuktikan pekerjaan saya bisa melanjutkan apa yang seharusnya saya dapat dulu kalau papa saya menepati janji, yaitu saya bisa belajar lagi. Meskipun saya tidak belajar di perguruan tinggi, tapi saya memutuskan untuk banyak membaca, mengikuti seminar-seminar. Kemudian saya berani membayar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa memperbaiki kehidupan saya untuk menjadi lebih baik. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi Pak? Karena sebetulnya setelah Bapak menelaah bahwa di dalam kehidupan Bapak ada semacam trauma begitu, kemudian ada tindakannya ya. Apa yang mungkin Nah, Bapak tindakannya itu saya mendapatkan satu pencerahan bahwa kalau saya tidak membereskan masa lalu saya, maka kemungkinan besar itu akan terus mengikuti saya kemanapun saya melangkah. Bagaimana cara membereskannya? Membereskannya, langsung to the point ya. Bu Dita ada orangnya langsung to the point. Jadi saya mendapatkan satu nasihat untuk saya deal dengan hati saya. Saya merasa sakit hatinya itu adalah ketika janji papa saya itu. Saya merasa itulah akar dari permasalahannya. Dulu ayah saya pernah berjanji, dia dengan entengnya melupakannya dan tidak menepatinya. Padahal janji itu adalah menurut saya janji yang sangat penting setelah saya dewasa. Dulu waktu papa saya memberikan janji itu, saya ngambil pusing gitu ya, karena saya juga nggak mengerti. Nah, jadi kemudian saya menelepon ayah saya. Saya katakan, "Pak, Erwin mau bicara nih." "Ya, apa?" "Ingat nggak dulu papa pernah duduk dan kemudian berjanji bahwa mau menjamin pendidikan saya dan kemudian akan berhenti merokok." Pertama papa saya mau bilang lupa atau nggak pernah gitu, tapi saya tekankan sekali lagi, iya pernah katanya gitu kan. Nah, Pak Erwin merasa sekarang seringkali dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab sering lalai dalam janji, dan bahkan ada hal-hal yang semestinya saya bisa lakukan tapi saya nggak berani menjanjikan. Nah, saya merasa salah satunya dari papa. Bagaimana reaksi orang tua Bapak pada saat itu? Belakangan sih hubungan saya dengan ayah saya sudah jauh lebih baik. Dulu kan saya nggak begitu respect dengan ayah saya karena itu dia kok bisa membiarkan saya tidak mempunyai pendidikan. Adik-adik saya semua perempuan yang tiga-tiganya itu semua lulus kuliah, gitu. Nah, jadi saya menyampaikan saja dan saya bilang saya ingin supaya hidup saya jadi lebih baik dan saya pengen mengatakan bahwa ini mengganggu saya. Dan saya mau tahu papa bahwa saya bersedia untuk mengampuni atau mau memaafkan. Mungkin pemikiran saya ini juga salah, Pak. Tapi yang bagusnya adalah papa saya mengatakan, "Iya Win, sorry lah papa dulu pernah lalai nggak menepati janji. Kalau kamu sekarang udah bisa lebih baik financialnya, belajar, oke, ikut pelatihan ini, papa juga senang." Nah, saya nyes gitu loh, adem. Nah,
saya merasa dari saat itu saya jadi lebih percaya diri untuk saya bisa melangkah untuk rencana-rencana saya ke depan. Gitu Bu. Luar biasa. Jadi titik baliknya adalah Pemberesan. 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 Atau melepaskan pengampunan itu. Saya Apakah jadi memang ingat satu-satunya cara memang harus seperti itu Pak atau? begini. Yang pertama kalau kita mau melepaskan kutukan, yang pertama kita harus mengerti kebenaran dulu. Apa yang kita nilai tentang diri kita itu akan sangat mempengaruhi kita. Kalau orang tua kita berkata kita bodoh dan kita percaya kita ini bodoh, itu akan mempengaruhi. Iya. Dan bodoh benar-benar terjadi. Kalau orang tua kita berkata kamu nggak akan berhasil sampai papa mati, kamu nggak akan berhasil, misalkan seperti itu. Kita percaya bahwa kita nggak akan berhasil karena papa sudah mengucapkan gitu, ya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Sebentar, kalau boleh saya tanya lebih lanjut, yang berkuasa sebenarnya kata-katanya itu atau kepercayaan dari si pendengarnya? Kepercayaan kita. Kepercayaan. Makanya pemulihan awal dari kegagalan atau sebuah kutuk adalah kutuk yang dengan definisi tadi ya, bukan kutuk kayak ilmu pelet atau macam-macam yang kayak dongeng-dongeng, enggak. Kutuk dalam definisi bahwa doa dan kata-kata yang diucapkan yang bisa merugikan orang lain. Nah, apa yang kita percayain itu yang sangat kuat. Makanya sekalipun ada 100 orang, 1000 orang mengutuk saya, kalau saya tidak percaya, saya percaya sesuatu yang berlawanan dengan kutukan itu, maka yang terjadi pada diri saya adalah yang berlawanan dengan kutukan itu. Nah, tetapi begini, untuk terjadinya pertempuran ini kan gak mudah. Kalau setiap hari di ngomongi kamu anak gak berguna, besok ngomong kamu anak gak berguna, besoknya lagi kamu diomongin kamu anak gak berguna, dan itu terjadi berulang-ulang, itu masuk dalam memorinya ini yang menjadi big problem. Jadi untuk mengalahkannya pun kita harus mendengar kata-kata yang positif, atau kita perkatakan pada diri kita hal-hal yang benar-benar banget. Enggak, aku anak yang berguna kok. Aku anak yang berarti bagi orang lain. Buktinya aku bisa kasih makan orang. Aku begini. Aku anak yang berguna. Aku anak berguna. Yes, aku anak yang berguna. Nah, sampai muncul satu kepercayaan dirinya bahwa segala kutuk itu putus, maka kutuk itu akan putus. Nah, langkah kedua adalah pemberesan. Kalau bagi yang bisa dibereskan, bagaimana kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal? Nah, iya kan? Tidak bisa, berarti dia harus minta ampun sama Tuhan, mengucap syukur. Nah, kadang-kadang orang tua kita, seperti tadi saya katakan, mengutuk kita tuh tanpa disengaja. Nah, mungkin kondisi, contohnya saya ambil contoh hidup saya. Kondisi ekonomi papa saya waktu saya kecil tuh kerjanya di bengkel, maaf kalau pulang badannya kotor, oli, bau. Saya sampai malu mengakuin dia sebagai seorang papa. Tapi saya pikir-pikir saya sangat keterlaluan ya. Saya sangat kelewatan. Kenapa? Saya bisa malu dan saya malah marah. Malah karena saya malu mengakuin dia sebagai papa saya pikir papa saya nggak sebenarnya. Akhirnya mungkin tanpa saya sadari, saya menjadi seorang anak yang nakal. Nah, akhirnya papa saya mengucapkan kata-kata negatif seperti itu. Padahal sebenarnya papa saya bekerja buat siapa? Kadang-kadang itu kita nggak ngitung, kita ngeliat orang tua kita dari sisi negatif. Mungkin Anda berkata, iya papa saya itu juga gitu, ngutukin saya begini-gini. Seperti Pak Erwin, mungkin di satu sisi papanya tidak mendapati janji dan itu berakibat yang cukup fatal dalam kehidupannya, mengakibatkan kegagalan dalam usahanya. Tetapi di satu sisi lain, menurut saya papanya berhasil. Kenapa? Buktinya bisa dikasih makan sampai besar, ya kan? Jangan-jangan, maaf, misalkan siapa tahu kakek nenek kita tuh bercerai misalkan, malah papanya ditinggalkan misalnya, nggak tahu kasusnya Pak Erwin nanti persisnya gimana. Nah, bercerai, ditinggalkan, mungkin bagi papanya, aku ini sudah baik sama kamu loh, daripada kakek nenekmu tuh papa ditinggalkan loh. Ya papa salah memang, papa mengucapkan janji, papa berusaha tepati tapi nggak bisa, papa gagal di sana. Nah, anak salah tangkep mungkin di sana. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya kita nggak bisa melihat sisi negatif secara terus-menerus. Kita harus bisa melihat, misalkan Anda merasa orang tua Anda mengutuki Anda, coba lihatlah masa kecil Anda ngompol, Anda buang air besar, siapa yang membersihkan, siapa yang merawat, siapa yang kasih makan. Anda menangis, siapa yang menemani Anda dan berbagai macam. Jadi yang pertama, punya pola pikir yang benar. Yang kedua, jika memungkinkan dibereskan dengan sesama bereskan. Jika tidak memungkinkan, yang masuk yang ketiga, bereskan dengan Tuhan. Nah, ini butuh satu perjuangan terus-menerus untuk kita bisa mengalami perubahan hidup. Bagaimana kalau kondisinya orang yang menyakiti kita itu ya, orang yang pernah mengutuk kita itu ternyata tidak menyadari begitu dan tidak merasa bersalah tuh. Kalau kayak Pak Erwin kan enak ya, happy ending gitu, bisa dikatakan bahwa
bapaknya Pak Erwin menyadari bahwa itu suatu kesalahan dan bersedia untuk meminta maaf. Bagaimana kalau tidak kondisinya Pak? Apa yang harus dilakukan? Saya sangat percaya begini, yang penting kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Masalah kita minta ampun orang tuh nggak mau mengampunin atau orang tuh tidak menyadari, itu urusan dia sama Tuhan. Iya. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita sama Tuhan sudah beres, kita dengan satu kerendahan hati